Meskipun orang-orang ini akan mati, mereka tidak dapat mentolerir kutukan seperti itu. Protoss adalah ras yang kuat dan bangga. Bagaimana mungkin semut-semut ini mengutuk mereka? Muhe langsung bertindak, dan mereka yang baru saja mengutuk mereka berubah menjadi kabut darah dan terus meledak. Dasar bajingan, dan mereka berani mengutuk Protoss kita yang lemah. Kemarahanmu River tidak dapat diredam. Sepertinya perlu untuk memperkuat kekuatan susunan pengorbanan darah, dan membuat semut-semut ini segera diam. Muller bergumam. Kemudian, mereka yang mengendalikan susunan tersebut segera meningkatkan kekuatan susunan tersebut. Setelah kekuatan susunan pengorbanan darah menjadi lebih kuat, cahaya darah di tanah Tianqi menjadi semakin menyilaukan, dan cahaya berdarah itu menyebar di tanah Tianqi. Kemanapun ia pergi, nyawa yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi kabut darah dan benar-benar musnah. Namun, tepat ketika susunan pengorbanan darah terus mengorbankan nyawa makhluk-makhluk di tanah kiamat, kilatan cahaya tiba-tiba muncul di bawah tanah-tanah kiamat. Cahaya ini tiba-tiba muncul di jantung seluruh benua kiamat. Awalnya, cahaya itu berkedip-kedip. Kemudian cahaya itu menjadi semakin menyilaukan, seperti percikan api. Akhirnya, cahaya itu mulai menyembur keluar dari permukaan bumi dengan momentum seperti api padang rumput. Boom, suara keras terdengar, cahaya mengerikan itu meledak dan menyerbu ke arah susunan pengorbanan darah. Di bawah dampak cahaya ini, susunan pengorbanan darah itu tertembus dalam sekejap, dan hancur seketika. Uff, orang-orang abu yang mendorong susunan pengorbanan darah itu memuntahkan seteguk darah di tempat, dan wajah mereka berubah drastis. Semua orang abu di tempat kejadian memandang pemandangan ini dengan tidak percaya. Kemudian cahaya itu dengan cepat meluas dan menghapus semua darah dan membentuk topeng besar, yang menyelimuti tanah kiamat. Semua orang di tanah kiamat sangat terkejut melihat pemandangan ini. Darah yang mengerikan itu menghilang, dan rasa penindasan kematian yang kuat pun lenyap. Kita selamat. Kekuatan macam apa ini? Sehebat itu. Para dewa kiamat pasti melindungi kita. Seluruh penduduk kiamat sangat bersemangat. Banyak orang berlutut menghadap cahaya itu, dan terus menyembah. Wajah-wajah orang-orang yang pucat pasi itu sangat muram. Mereka semua tahu kekuatan susunan pengorbanan darah yang telah mereka siapkan. Bahkan dewa-dewa kecil pun dapat dimurnikan. Itu tidak akan pernah bisa dihancurkan dengan mudah. Sialan, aku tidak percaya ada orang-orang kuat yang menjaga semut-semut ini di tanah kiamat. Muter mendengus, lalu melemparkan sebuah rune, yang merupakan rune supranatural, sangat kuat dan menakutkan. Jimat itu meledak, tetapi sama sekali tidak mampu menggoyahkan topeng tersebut. Sekali lagi, orang-orang dari klan Subsen terkejut, dan tidak dapat digoyahkan oleh rune supranatural. Bahkan jika orang-orang di tiga alam bawah itu kuat, mereka hanyalah dewa kecil. Bagaimana mungkin mereka memiliki kekuatan yang begitu kuat? Kita sama sekali tidak merasakan kekuatan ilahi tadi. Ini sama sekali bukan kekuatan ilahi kecil. Kekuatan ini keluar dari tanah. Sepertinya benua kiamat ini lebih luar biasa dari yang kita bayangkan. Gumam sungai, sungguh menjijikkan. Sekelompok semut tidak bisa dibunuh. Jika menyebar, itu memalukan. Muderot, kita telah menemukan rahasia besar lainnya. Kita harus mencari tahu apa kekuatan misterius itu. Kata Muller, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mulder, mau berkata di saluran sungai, kekuatan benua kiamat telah muncul. Kita tidak bisa menggerakkan benua Tianqi. Kita hanya bisa menemukan angin dan Jingyu. Namun, kita masih harus mengirim seseorang untuk berjaga di sini dan mengamati situasi di sini. Petik 2. Kalau begitu, tinggalkan 2 orang, dan sisanya akan pergi mencari Feng Jingyu. Selama kalian menemukan Feng Jingyu, banyak hal akan menjadi sangat mudah. Mulder berkata sambil tersenyum. Mulder meninggalkan 2 orang untuk mengamati di sini, dan sisanya pergi dengan kapal perang. Di jantung benua kiamat, tampak sebuah batu seukuran kepalan tangan. Batu itu tampak seperti batu kiamat. Batu inilah yang memancarkan kekuatan yang begitu dahsyat sehingga menghalangi kekuatan susunan pengorbanan darah. Batu itu, sebelumnya sangat tenang, seolah tertidur. Pengorbanan darah Mulder kali ini, sebaliknya, sepenuhnya menghidupkan kembali batu ini. Setelah batu ini terbangun, ia terus-menerus mengirimkan kekuatan, yang perlahan meluas keluar dari bawah tanah dan akhirnya sampai ke permukaan. Kekuatan ini mulai menyebar di permukaan bumi, meliputi seluruh permukaan benua kiamat, yang secara bertahap tertutupi oleh lapisan kekuatan. Mereka semua pulih dari luka-luka mereka, dan mereka dapat dengan jelas merasakan adanya kekuatan yang kuat di udara, yang dapat diserap dan digunakan untuk kultivasi. Apakah kiamat telah pulih sepenuhnya? Apakah ini pemulihan kiamat yang sebenarnya? Kekuatan yang luar biasa. Haha, ini benar-benar bencana, pasti ada berkahnya. Dengan cara ini, kita bisa cepat menjadi kuat, tidak perlu ditindas. Semua orang di kiamat merasa gembira. Meskipun banyak orang meninggal, tetapi biarkan tanah kiamat pulih sepenuhnya. Tidak ada kesamaan di antara keduanya. 2 anggota Protoss sangat terkejut mengamati situasi kiamat di luar benua kiamat, dan juga merasakan apa yang terjadi di kiamat. Dan ketika kiamat benar-benar bangkit, hukum-hukum di kiamat mulai mengalir. Sangat jelas bahwa tatanan hukum sedang bergerak. Hukum-hukum tersebut relatif sempurna, dan hampir sama dengan dunia Dao. Yang terpenting adalah hukum-hukum ini mengandung kekuatan hukum kuno, yang luar biasa. Saat ini, di pegunungan selatan daratan Tianqi, yang awalnya merupakan daerah pembunuhan dengan roh pembunuh, kini roh-roh pembunuh itu telah lenyap sepenuhnya. Di tengah pegunungan, terdapat sebuah gua besar. Tiba-tiba, seorang pria keluar dari gua, seluruh tubuhnya bersinar dengan aura yang kuat. Ada juga potongan-potongan benda seperti batu yang jatuh dari tubuh pria itu, seolah-olah dia baru saja terbangun. Tahun berapa ini, pria dengan kostum yang sangat tua itu mengulurkan tangan, memandang dunia di depannya, dan sedikit mengerutkan kening. Setelah itu, beberapa sosok muncul dari gua. Orang-orang ini mengenakan pakaian yang sama, dan semuanya adalah batu yang berjatuhan. Sudah berapa tahun kita tertidur? Tanya pria pertama yang keluar. Sejak pendiri surga tertidur, kita juga tertidur bersama. Kita tidak tahu sudah berapa tahun. Kata pria lain, memang benar leluhur kita tidak punya harapan untuk melindungi daratan, tetapi kita tidak menyangka harus melindungi daratan untuk waktu yang lama. Seorang pria menggelengkan kepalanya dan menghela napas. Kita tidak bisa disalahkan untuk itu. Batu Tian Shisu sedang tertidur, dan kita tidak punya pilihan selain tidur bersamanya. Sekarang semuanya di tanah kiamat baik-baik saja dan belum hancur, yang dapat dianggap sebagai penjelasan kepada leluhur.
Petik 2. Baru saja aku merasakan roh jahat yang kuat menyelimuti tanah kiamat. Sekarang telah menghilang, seharusnya dihancurkan oleh kekuatan batu kiamat. Siapa yang mengintip kita? Saat itu, seorang pria mengangkat alisnya, lalu mengulurkan tangan besarnya dan mencengkeram kedua anggota Protoss yang pucat itu. Kedua anggota Protoss itu merasakan hembusan napas yang kuat. Mereka terkejut, mereka ingin berkunjung, tetapi mereka tidak menyangka lawannya begitu kuat. Kedua Protoss ini sudah berada di puncak kuasa dewa tingkat akhir, dan mereka hanya selangkah lagi mencapai tingkat dewa yang lebih rendah. Namun, di bawah hembusan napas seperti itu, mereka masih merasa nyeri. Kedua orang itu segera mundur dengan cepat, tetapi tetap tidak dapat menghindari tangan besar itu. Hembusan napas dewa kecil. Bukan, itu bukan hanya dewa biasa. Kedua pria itu pucat pasi, dicengkeram oleh tangan besar, dan tidak dapat bergerak sama sekali. Ketika kedua anggota suku Ashen tertangkap di depan para Kai, Tianqi menatap orang-orang Ashen dan berkata, siapa kalian? Apakah kalian bahkan memata-matai tanah kiamat kami? Kedua anggota suku Ashen terdiam setelah mendengar ucapan itu. Sebelumnya, mereka masih berlaga di depan tanah kiamat dan merasa bahwa Lao Zi adalah yang pertama di dunia. Sekarang ada orang tangguh datang ke sini. Setelah itu, orang-orang Ashen tidak tahu harus menjawab bagaimana. Kami adalah orang-orang Ashen. Sebaiknya kalian biarkan kami pergi. Orang-orang kami telah datang ke kiamat. Jika mereka mengepung kami, tidak ada yang bisa menghentikan kami. Seorang anggota Protoss mengancam. Pria dari kiamat berkata, ternyata itu Protoss. Kukira itu Protoss. Beraninya bajingan seperti Subsen itu pamer. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Ketika orang-orang dari Ashen mendengar kata-kata itu, mereka semua terkejut. Bagaimana mungkin orang-orang di kiamat ini mengenal klan Mata dan Protoss? Dan siapa kau? Sepertinya akrab dengan Protoss, kata Feng Jingyu, manusia dari bangsa Tianqi di tanah Tianqi. Kau tidak perlu tahu tentang ini. Singkatnya, jika kau berani melangkah ke tanah Tianqi dan mengeluarkan pernyataan itu, kau akan langsung dibunuh. Baru saja kau melepaskan kekuatan mengerikan untuk mengorbankan tanah kiamat dengan darah. Pria dari daratan kiamat itu. Dengan kata-kata ini, orang-orang Ashen dihancurkan oleh orang-orang Tianqi di tanah Tianqi sebelum mereka sempat berbicara. Mereka benar-benar mati saat jari mereka terjepit. Mulai hari ini, kami, orang-orang Tianqi, akan terus melindungi benua cuaca, dan tidak akan pernah membiarkan tanah Tianqi rusak sedikitpun. Pria dari Tianqi itu berkata dengan sungguh-sungguh. Ketika orang-orang Tianqi terbangun, kerangka keempat binatang suci di Gunung Ziling tiba-tiba berkilat cahaya, seolah-olah mereka akan bangkit kembali. Mereka bahkan mengeluarkan raungan rendah. Kemudian, Gunung Ziling bergetar, dan ruang angkasa yang luas itu terpelintir, dan kemudian seluruh ruang angkasa berubah drastis. Ruang ini telah berubah total, sama sekali berbeda dari sebelum Feng Jingyu datang. Di dalamnya terdapat batu spiritual yang sangat besar. Batu spiritual itu sebesar tempat tidur, dan di dalamnya terdapat seseorang yang tersegel. Ia adalah seorang pria parubaya yang mengenakan pakaian sangat kuno, yang dapat ditelusuri kembali ke masa yang sangat jauh. Batu spiritual itu belum mengering, tetapi dalam waktu singkat, batu spiritual itu mengering dengan cepat, hampir seketika menjadi putih keabu-abuan, dan kemudian muncul banyak retakan. Bang, terdengar suara keras, batu spiritual itu meledak, dan pria parubaya di dalamnya langsung membuka matanya. Cahaya di matanya sangat tajam, dan auranya sangat kuat. Benar-benar sesuatu yang tidak bisa dimiliki orang biasa. Pria parubaya itu terbangun sepenuhnya. Ia melihat pemandangan di depannya, lalu berkata pada dirinya sendiri, sudah berapa tahun berlalu. Pria parubaya itu keluar dari ruang tersebut. Kerangka keempat makhluk mitos itu semuanya bergerak. Tubuhnya mengeluarkan suara, klik. Tampaknya mereka merasa sangat gembira karena pemulihan pria parubaya itu. Pria parubaya itu sedikit mengerutkan kening. Ia melihat tempat di mana tripod perunggu itu semula diletakkan kini kosong. Di mana tripod perunggu itu? Kemudian, begitu pria parubaya itu melambaikan tangannya, sebuah kekuatan besar muncul dan menimpa keempat kerangka itu. Kerangka keempat makhluk mitos itu bersinar, dan daging serta darah mulai tumbuh di kerangka-kerangka tersebut. Ini adalah kehidupan dan kematian, daging dan tulang manusia. Dalam waktu yang sangat singkat, keempat kerangka itu sepenuhnya hidup kembali dan menjadi dewa daging dan darah. Raungan, keempat makhluk itu meraung dan bersorak. Aku telah melihat Raja Roh Ungu. Keempat hewan itu merangkak di depan pria parubaya itu. Pria parubaya itu berkata, berapa lama aku tidur? Apakah kalian semua tulang putih? Kalian telah tidur selama 500 juta tahun sebelum kami menjadi tulang putih. Kura-kura membuka mulutnya. Pria parubaya itu berkata, dulu 500 juta tahun. Bukankah sekarang lebih lama? Kemana perginya tripod perungguku? Keempat dewa itu menggelengkan kepala. Mereka menjadi pucat pasi. Mereka tidak tahu bahwa Feng Jingyu telah mengambil tripod perunggu itu. Pria parubaya itu menutup matanya. Sebuah kekuatan tak terlihat meledak, dan seluruh tiga alam bawah berada dalam pandangannya. Pada saat ini, Feng Jingyu, yang berada di dunia Daoyu, tiba-tiba merasakan ada kekuatan yang mengurungnya. Dia terkejut, tetapi segera, kekuatan ini diblokir oleh Zhen Tianxi dan membutakan langit. Pria parubaya itu juga terkejut. Dengan kekuatannya, dia tidak melihat pria yang mengambil tripod perunggunya. Kekuatan macam apa pria itu? Seseorang mengintipku barusan. Kekuatannya luar biasa. Rambut Feng Jingyu kini tergerai. Napasnya barusan sangat mengerikan. Dewa Agung King Feng sepertinya merasakannya barusan. Wajahnya sulit terlihat, aku merasakan semacam kekuatan ilahi. Apakah itu orang-orang yang sedang dalam perjalanan ke alam ilahi yang mengintipmu? Jika bukan karena Zhen Tianxi yang baru saja menghalangiku, aku khawatir aku sudah diintip habis-habisan. Kata Feng Jingyu, hati-hati, sekarang agak rumit, kata Dewa Agung King Feng. Sepertinya cara pria parubaya itu menutupi dahinya bukanlah hal yang terpenting. Setelah berkata demikian, pria parubaya itu meninggalkan Gunung Ziling, lalu melihat ke arah klan Tianqi. Keempat binatang suci mengikuti pria parubaya itu, yang berdiri di punggung kura-kura dan berkata, pergi ke klan Tianqi. Dalam sekejap, keempat dewa itu menghilang sepenuhnya. Kekuatan mereka sudah setara dengan dewa, tetapi dalam sekejap mata, mereka telah tiba di pegunungan di selatan. Orang-orang dari suku Tianqi juga merasakan aura pria parubaya dan keempat binatang suci itu, dan mereka keluar dari gua. Raja Roh Ungu, aku sudah lama tidak melihatmu. Aku tidak menyangka kau akan bangun saat ini, kata Citian dari klan Tianqi. Raja Roh Ungu berkata, Citian, kau bangun,
itu berarti batu pendiri surga juga telah bangkit kembali, dan sekarang, tahun berapa? Tian berkata, kami baru saja bangun, waktu pastinya tidak jelas, tetapi barusan tanah kiamat hampir dikorbankan oleh darah para abu. Raja Roh Ungu mendengus dan berkata, jika para dewa kecil berani datang ke Tianqi dan menyebar dengan liar, apakah kau benar-benar berpikir bahwa tanah Tianqi hanyalah tanah biasa? Saat ini, tanah pencerahan tidak sebaik dulu. Jika bukan karena kestabilan batu itu, tanah ini tidak akan mampu menahan kekuatan kita, kata Tian. Raja Roh Ungu berkata, menjaga tanah kiamat adalah ajaran leluhur keluarga kiamatmu, jadi kau tidak punya pilihan, tetapi aku berbeda. Aku bisa memilih untuk pergi, dan ini juga saatnya untuk kembali. Tian berkata, jika kau kembali, pergilah dan lihat apa yang terjadi pada klan Tianqi di sana. Mungkin suatu hari nanti kita akan pergi bersama tanah Tianqi. Apa rahasia kiamat? Kiamat telah mendapat begitu banyak perhatian. Raja Roh Ungu ragu-ragu. Tian berkata, ini urusan klan Tianqi, Raja Dewa Roh Ungu masih belum tahu lebih banyak. Baiklah, tripod perungguku telah diambil. Aku akan mengambilnya kembali, dan aku akan meninggalkan 3 alam bawah. Raja Roh Ungu berkata, lalu dengan cepat pergi bersama keempat dewa. Tian menghela napas lalu berkata, sudah waktunya kita kembali setelah sekian lama. Kita bisa kembali, tapi kita harus membawa apokalipse bersama kita. Bagaimana dengan orang-orang di apokalipse ini? Mereka sama sekali tidak bisa ikut denganku, kata Ciyu di samping Tian. Tian berkata, mereka hanya bisa diatur ke benua lain. Setelah meninggalkan dunia surgawi, kapal perang Subsen kembali ke dunia Dao, dan mereka bergosip di mana-mana untuk mencari keberadaan Feng Jingyu. Setelah mengalami pelajaran pahit sebelumnya, banyak orang masih tidak berani bertindak, tetapi masih ada beberapa orang yang diam-diam mencari Feng Jingyu, terutama di antara 9 kekuatan utama, beberapa dari mereka sangat enggan untuk terus seperti ini. Sekarang mereka hanya bisa pasrah dengan memegang paha Shen. Selama orang-orang mereka memiliki akses ke alam ilahi, kerugian mereka akan terbayar kali ini. Dan sehari kemudian, keluarga iblis juga datang, total 18 orang, 6 kereta perang, 24 kereta naga sihir tingkat kuasa dewa. Kekuatan 18 iblis ini berada di atas tingkat dewa menengah. Meskipun mereka ditekan hingga tingkat para dewa semu, mereka masih tidak bisa mengubah temperamen mereka. Begitu para iblis muncul, mereka sangat mendominasi. Mereka langsung memerintahkan pasukan di alam Dao untuk membantu menemukan keberadaan Feng Jingyu. Jika tidak dapat ditemukan, mereka akan langsung menghancurkan semua pasukan mereka. Semua pasukan di dunia Daoyu ketakutan setengah mati. Feng Jingyu sudah lama tidak muncul. Siapa yang tahu di mana dia berada? Saat ini, Feng Jingyu sedang berhubungan dekat dengan Yuan Ling dan yang lainnya. Saat ini, Xiao Bei dan Xiao Zilei sudah berhubungan, dan yang lainnya masih berhubungan. Feng Jingyu melihat semua iblis datang, dan mereka sangat berisik. Sepertinya dia membawa banyak jurus mematikan. Dia ingin berurusan dengan Feng Tiandi, jadi dia tidak bisa membiarkan Feng Tiandi muncul dengan cara apapun. Baik Xiao Bei maupun Xiao Zilei telah mencapai level tinggi. Akhir-akhir ini, mereka juga bekerja keras untuk menemukan peluang di tempat-tempat paling berbahaya, yaitu untuk meningkatkan alam mereka dengan cepat. Bajingan-bajingan ini benar-benar tak ada habisnya. Jika aku menjadi dewa, aku akan menghadapi mereka satu persatu. Xiao Bei menggigit dan menggeram. Kita akan pergi kemana? Tanya Zilei kecil. Feng Jingyu berkata, setelah semua orang tiba, kita akan pergi ke tempat yang para dewa pun tak berani kunjungi. Itu adalah tempat aman bagi kita untuk bersembunyi sementara waktu. Petik 2. Bahkan para dewa pun tak berani pergi. Xiao Bei membelalakan matanya dan menatap angin, lalu berkata, bahkan dewa pun tak berani pergi, kita masih ingin pergi. Ada tempat bernama Yuming Senji di Jueming. Itu adalah daerah terlarang, yang berasal dari alam Dewa Agung. Siapapun yang masuk jauh ke dalamnya akan mengalami kesialan di kemudian hari. Sekarang kita tidak punya pilihan selain memasuki dunia bawah, kata Feng Jingyu. Zilei kecil bertanya, kemalangan di usia tua. Seberapa malangkah itu? Gila, kata Feng Jingyu. Xiao Bei berkata, nenek, jika kau benar-benar tidak bisa menolongnya, kau hanya bisa pasrah. Bahkan jika kau gila di usia tua, kau lebih baik mati sekarang daripada sekarang. Di masa depan, kau masih bisa kuat dan membalas dendam sebelum kau gila. Feng Jingyu berkata, mungkin tidak terlalu pesimis, mungkin ada solusinya. Singkatnya, kita melangkah selangkah demi selangkah. Seluruh dunia Taois mencari keberadaan Feng Jingyu. Tanpa diduga, Feng Jingyu sudah berada di antara mereka, berpura-pura mencari Feng Jingyu. Sehari kemudian, orang-orang Senyu dan 3 dewa besar datang ke dunia Daoyu satu demi satu. Setelah kekalahan terakhir, mereka semua datang dengan penuh keyakinan. Terlebih lagi, semua orang juga memiliki tujuan yang sama, mencari Feng Jingyu. Yun Qi, Wan Yu, dan Jiu Ming semuanya datang bersama para Master Senji untuk menyimpulkan posisi Feng Jingyu. Dahulu, posisi Feng Jingyu ditentukan di Jalan Senyu, tetapi sekarang ditentukan di dunia Daoyu, sehingga akurasinya sangat berbeda. Terlebih lagi, kali ini mereka menentukan lokasi Feng Jingyu, bukan lokasi batu Zentian. Karena itu, mereka melihat bayangan Feng Jingyu secara samar, tetapi tidak jelas. Butuh sedikit waktu untuk menemukannya. Feng Jingyu juga merasa sedikit aneh, dan tahu bahwa seseorang sedang menentukan keberadaannya, tetapi dia tidak terlalu gugup. Tidak mudah untuk menemukannya. Feng Jingyu mengetahui cara-cara Taoisme. Mungkin dia telah mengubah wajahnya sekarang, jadi ketika mencarinya, dia tidak dapat menggunakan akal sehat untuk mengukurnya. Kata seseorang, bahkan jika napasnya bisa berubah, metodenya tidak akan berubah. Kata yang lain, mulai sekarang, siapapun yang telah mempraktikkan metode kuno atribut petir dan mencurigai Feng Jingyu akan ditangkap dan dikatakan lagi. Apapun yang terjadi, kita harus menemukan Feng Jingyu secepat mungkin. Guru Senji, Anda harus segera menghitung dan menentukan cakupan umumnya. Semua orang dalam jangkauan itu tidak boleh dilepaskan. Kekuatan jalan menuju alam ilahi semuanya berupaya untuk bergerak cepat, dan mereka tidak ingin terus menghabiskan energi di dunia Tao. Guru Senji terus-menerus menghitung keberadaan Feng Jingyu. Setiap kali, mereka hanya dapat melihat garis besar yang samar. Mereka tidak familiar dengan dunia Tao, jadi terlalu sulit untuk benar-benar menentukan di mana dia berada. Selama Feng Jingyu mengetahui bahwa seseorang sedang menghitung posisinya, dia akan segera mengubah posisinya. Menurut Feng Jingyu, Anda akan sangat lelah.
Setelah itu, orang-orang dari 5 dewa juga datang, dan seluruh dunia Taoisme menjadi ramai kembali. Banyak orang telah pergi ke dunia spiritual dan dunia surga untuk mencarinya. Meskipun dunia Tao sangat luas, tempat-tempat yang dicari pada dasarnya telah ditemukan. Ini seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Apakah kau pikir Feng Jingyu bersembunyi di sudut dunia surga? Seberapa luas alam semesta ini? Ada begitu banyak benua, siapa yang bisa menemukan sebidang tanah terpencil? Petik 2. Bahkan jika kau bersembunyi di ujung bumi, kau harus menemukannya. Pada saat banyak kekuatan mencari angin untuk mengguncang alam semesta di jalur alam ilahi, seorang dewa kecil datang ke Yasen. Orang-orang di tingkat dewa kecil ini memiliki jimat yang dimurnikan oleh dewa super, yang tidak dapat ditekan oleh Taoisme di dunia untuk waktu singkat. Kemunculan dewa kecil Protos mengejutkan semua kekuatan utama. Dari semua kekuatan di jalur alam ilahi, diperkirakan hanya dewa kecil yang memiliki cara seperti itu. Di hadapan dewa kecil Protos, kekuatan lain hanya bisa menonton. Dengan caramu, segera rasakan di mana dewa kecil itu muncul sebelumnya. Kata Muhe, kekuatan ilahi orang-orang tingkat dewa kecil itu sangat kuat. Induksi indera ilahi keluar, segera membuahkan hasil. Sudut mulutnya menunjukkan seringai dan berkata, kali ini kau akan mati. Sudah ketemu, tanya Muller. Musuh, seorang dewa kecil, berkata, itu ada di dunia Daoyu. Aku akan membawamu ke sana. Orang-orang dari Yasenzu segera mengikuti musuh. Ketika Feng Jingyu mengetahui bahwa ada orang kuat tingkat dewa kecil yang datang ke Yasenzu, dia juga sedikit gelisah. Setelah kembali ke Tanah Suci dalam waktu singkat, dia berencana membiarkan Feng Tiandi meninggalkan dunia Daoyu dan langsung memasuki jalur alam ilahi. Mata Feng Tiandi membulat dan melihat keluar dari Tanah Suci, lalu berkata, mereka telah datang. Feng Jingyu terkejut dalam hatinya, lalu wajahnya muram dan berkata, karena mereka telah datang, mari kita tangkap mereka. Jika mereka menginginkan kita, mereka juga harus menarik mereka kembali. Feng Tiandi berkata, Zhendong, segera bawa mereka keluar dari sini. Aku akan menunggu sebentar, selama kau pergi, aku akan mati, dan roh itu akan tetap muncul di keluarga Feng di masa depan. Kakek, kami tidak akan pergi. Feng Jingyu sangat serius. Feng Tiandi berkata, kakekku telah hidup begitu lama, dan dia telah menjadi dewa. Tidak ada penyesalan. Sayang sekali, aku tidak melihatmu menjadi ayah dan tidak menggendong cicit. Karena itu, kau harus terus hidup dan membiarkan keluarga Fengko memiliki denyut nadi yang tak ada habisnya. Kakek, Feng Jingyu tersentak dan tersedak. Feng Zhendong, jika kau ingin menjadi keturunan buruk dari keluarga angin, sebaiknya kau tinggal di sini. Feng Tiandiku benar-benar memutuskan hubungan antara ayah dan anak. Feng Tiandi berkata dengan sangat tegas. Air mata berlinang di mata Feng Zhendong. Dia tahu betul bahwa Kaisar Angin tidak akan mampu menghentikan para dewa Asia datang kali ini. Dia pasti akan mati. Kali ini dia pergi, mungkin dia tidak akan pernah pergi lagi. Feng Zhendong berlutut dan berkata, ayah. Feng Zhendong berlutut dan mengeluarkan 3 suara. Cepat pergi dari sini. Aku seperti anak perempuan. Aku pergi. Kaisar Angin memarahi, lalu bergegas ke Tanah Suci. Kakek, ambillah 5 jimat ini. Feng Jingyu berkata. Kaisar Angin juga tidak menolak, menerima jimat itu, berbalik dan pergi. Feng Jingyu mengepalkan tinjunya erat-erat, matanya berlinang darah, lalu dia bergegas keluar dari Tanah Suci tanpa ragu-ragu. Dia tidak bisa melihat Kaisar Angin mati di depannya bagaimanapun caranya. Orang-orang dari keluarga Subsen telah keluar dari Tanah Suci. Setelah Kaisar Angin bergegas keluar dari Tanah Suci, dia baru saja bertemu mereka. Feng Jingyu awalnya ingin bergegas keluar dari Tanah Suci, tetapi melihat orang-orang abu di luar, dia segera berubah pikiran dan langsung pergi melalui pintu keluar lain. Ternyata kau benar-benar bersembunyi di sini. Terakhir kali kau membunuh begitu banyak orang di Yasenzu, kali ini aku melihat betapa sombongnya kau. Musuh berkata dingin. Feng Tiandi tertawa dan berkata, kau anak Senzu, berani-beraninya kau menyaingi aku. Lao Su adalah dewa tingkat rendah, dan kau juga dewa tingkat rendah. Mari kita lihat apakah kau adalah dewa subkuat atau dewa kuat di 3 alam bawah kita. Musuh berkata dengan nada menghina, aku tidak punya banyak waktu untuk dihabiskan di sini bersamamu. Selain itu, kamu tidak pantas membuatku memperhatikanmu. Mari kita akhiri saja seperti ini. Bajingan Yasenzu, kakek angin kalian ada di sini, ingin bertemu Zhen Tianxi, kemarilah. Tepat ketika musuh hendak bergerak, suara angin mengejutkan Yu tiba-tiba terdengar. Apakah angin mengejutkan Yu? Semua orang terkejut. Musuh berkata, Feng Jingyu muncul saat ini. Sepertinya mereka pasti ada hubungannya satu sama lain. Musuh dan Feng Tiandi, bawa orang untuk mengejar Feng Jingyu. Musuh tidak ingin membunuh orang ini, dan menyelamatkan nyawanya dulu. Musuh mengangguk, sedikit mengangkat sudut mulutnya, dan berkata, aku tidak akan membunuhmu untuk saat ini. Biarkan kau hidup sedikit lebih lama. Begitu musuh siap bergerak, Feng Tiandi melakukan gerakan mendahului dan melemparkan 2 jimat. Kedua jimat itu meledak, dan kekuatan dahsyatnya meledak di udara, yang mengejutkan musuh dan yang lainnya. 5 guntur, gemuruh di langit, tanda seru, guntur yang tak terhitung jumlahnya turun, sangat mengerikan. Meskipun musuh berada di level dewa kecil, Kaisar Angin juga berada di level dewa kecil. Selain itu, Kaisar Angin terkejut, dan musuh tidak bereaksi tepat waktu, sehingga ia terhempas ke jalan dan disambar petir. Namun, musuh juga memiliki beberapa cara. Ia mulai tersambar petir, tetapi ia segera menahan petir tersebut. Dan Kaisar Angin tidak menyukai perang, tubuhnya menghilang seketika. Musuh dengan marah menggertakkan giginya dan meraung, kau berani menyerang kami. Aku ingin kau hidup lebih buruk daripada mati. Musuh juga mengejarnya dalam sekejap, sementara Mohe dan yang lainnya sekarang ditekan ke level Dewa Semu. Mereka sama sekali tidak dapat mengejar musuh dan hanya bisa menunggu kabar. Melihat musuh mengejarnya, Feng Tiandi tidak takut untuk pergi sampai ke pintu masuk jalan alam ilahi. Di sisi lain, Feng Jingyu memperlihatkan dirinya dan segera melarikan diri. Dengan bantuan Dewa King Feng, kecepatannya sangat cepat, dan terus-menerus mengubah penampilannya. Orang-orang dari ras abu-abu saling mengejar dengan gila-gilaan. Kali ini, Feng Jingyu muncul atas inisiatifnya sendiri. Kita tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Kita harus menangkap Feng Jingyu. Namun, tidak mudah untuk mengejar Feng Jingyu meskipun mereka memiliki cara yang ampuh. Feng Jingyu sedang menuju ke dunia spiritual. Dia siap melarikan diri ke dunia surga, dan kemudian mencari tempat untuk bersembunyi guna meningkatkan kekuatannya.
Namun, ketika dia hampir tiba di dunia spiritual, Feng Jingyu merasakan napas yang kuat dan menguncinya. Seluruh tubuhnya terkejut. Napas yang sangat kuat. Dewa Agung King Feng juga terkejut. Apakah ini makhluk ilahi? Wajah Feng Jingyu berubah drastis. Nak, jika kau mengambil barang-barangku, haruskah aku mengembalikannya? Saat itu, 4 raksasa muncul di hadapannya. Di atas kura-kura berdiri seorang pria parubaya berjubah ungu. Angin mengejutkan Yu saat melihat keempat makhluk besar itu, dan merasakan penampilan yang familiar. Napas ini sepertinya telah mencapai tingkat Dewa Agung, mungkin bahkan lebih tinggi dari tingkat Dewa Agung. Wajah King Feng menjadi sangat jelek. Feng Jingyu merasa tidak bisa bernapas lagi. Saat ini, orang-orang protos telah menyusulnya, dan mereka sangat marah. Orang-orang dari klan dewa tingkat rendah juga terkejut melihat 4 binatang suci dan Raja Dewa Roh Ungu yang muncul di hadapan Feng Jingyu. Mereka semua adalah dewa, dan tentu saja mereka dapat merasakan kekuatan satu sama lain dari napas. Apakah kau ingin menekan batu itu? Tanya Muller. Raja Roh Ungu mendengar ucapan itu dan berkata, Zentiansi. Kemudian Raja Dewa Roh Ungu memandang Feng Jingyu, dalam hati langsung mengerti, dan berkata, Nak, sepertinya keberuntunganmu benar-benar bagus. Siapa kau? Kata Feng Jingyu, mengambil barang-barangku tanpa tahu siapa aku. Raja Roh Ungu berkata, aku berasal dari Gunung Ziling. Gunung Ziling. Mata Feng Jingyu menyipit. Kemudian dia menatap keempat hewan itu dengan saksama. Dia langsung mengerti dan berkata, tidak heran kalian terasa begitu familiar. Apakah kalian keempat kerangka itu? Feng Jingyu tidak percaya. Ia telah menjadi kerangka dan dapat dihidupkan kembali. Benar-benar manusia hidup dan mati. Raja Roh Ungu berkata, kalau begitu, kau tahu apa yang kau ambil dariku? Maksudmu tripod perunggu? Feng Jingyu terkejut. Benar, Raja Roh Ungu. Berkata, Tuan, saya tidak tahu sebelumnya bahwa tripod perunggu itu memiliki pemiliknya. Saya harap Anda dapat memaafkan saya atas kesalahan saya. Namun, saya sedang dalam kesulitan sekarang. Saya harap Anda dapat membantu saya menyelesaikan masalah ini demi takdir kita. Saya sangat berterima kasih. Mendengar kata-kata itu, Raja Roh Ungu tiba-tiba menyerah dan berkata, aku membantumu menyelesaikan masalah. Apakah itu baik untukku? Bahkan jika aku tidak membantumu menyelesaikan masalah, aku tetap harus memberikannya padaku. Raja Dewa Roh Ungu berkata, ia ingin memanggil Ding Hijau, tetapi mendapati bahwa Ding Hijau masih diam. Ia jelas merasakan bahwa tripod hijau berada di tubuh Feng Jingyu. Mengapa ia tidak bisa memanggilnya?